Halo guys, kembali lagi bersama saya Andres Christian di channel Main Arts Kreatif. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai praktikum RAG Fondasi. Jadi, apa itu RAG? Oke, RAG itu merupakan, atau saya jelaskan dulu untuk istilahnya ya, untuk kepanjangannya. RAG itu sendiri merupakan Retrieval Augmented Generation. Jadi inti dari RAG ini adalah bagaimana memberikan dokumen pribadi atau spesifik ke AI agar ia bisa menjawab pertanyaan berdasarkan data. Nah, tanpa harus melakukan pelatihan ulang pada model LLM. Jadi RAG ini berfungsi untuk menguji AI agar bisa menjawab pertanyaan berdasarkan data. Alur kerja RAG ini dimulai dari potong teks ya, atau chunking, kemudian ubah ke angka, embedding, kemudian simpan ke database vektor atau VAIS, dan dilanjutkan mencari yang relevan atau retrieval. Setelah itu dia akan membuat jawabannya atau yang tadi LLM generation. Oke, lanjutkan. Nah, di sini sudah ada perintah ya, ini perintah untuk instalasi ya, perintah instalasi nih. Oke, di sini ada pip install minq langchain Hugging Face langchain community slice langchain text plater sentence transformers. Oke, itu apa artinya ya? Akan saya jelaskan. Jadi di perintah ini yang tadi saya bilang untuk menginstal pustaka dari langchain, VAIS, dan sentence transformers. Untuk outputnya tidak ada ya. Dan ini kenapa bisa error? Ini ada perbedaan dari versinya itu sendiri. Oke, lanjut. Cell 2 verifikasi instalasi. Kita lihat. Nah, untuk yang sel kedua ini kan ada terdapat tadi ya, error tadi. Nah, ini tadi error. Ini kan tadi saya bilang peringatan ya di Google Colab karena adanya perbedaan tadi. Oke, untuk yang sel kedua ini verifikasi instalasi. Jadi instalasi yang sebelumnya itu sudah diverifikasi bahwa sudah berhasil diinstal. Oke, selanjutnya. Oh ya, untuk langkah-langkah praktikum, langkah 1, menyiapkan korpus basis pengetahuan. Jadi pertama-tama ini ya sebuah dokumen contoh berbahasa Indonesia yang berperan sebagai sumber pengetahuan. Oke, potongan aturan akademik fiktif. Pada penerapan nyata dokumen ini bisa diganti dengan panduan atau regulasi yang sesungguhnya. Oke, ini basis pengetahuan knowledge base. Oke, untuk sel 3 ini merupakan variabel ya, dokumen akademik yang berisi teks aturan kampus fiktif. Dan di sini juga terlihat jelas bahwa outputnya ini keluaran yang diharapkan sama ya, tapi ini tidak sesuai, mungkin karena ada beberapa dokumen tambahan sehingga setiap device itu berbeda. Oke, untuk outputnya ini ya artinya berhasil menghitung total karakter dari dokumen.
tercatat sebanyak 757 karakter. Ya, bisa Anda lihat di sini 757 karakter. Oke, selanjutnya langkah kedua, memotong teks atau recursive chunking. Recursive character text splitter memecah dokumen secara bertahap. Oke, mula-mula ia mencoba memisah pada batas paragraf. Kalau potongannya masih terlalu panjang, barulah ia turun ke batas baris, lalu ke spasi. Nah, kemudian di sini ada parameter chunk overlap yang sengaja memberi nilai agar ada bagian yang tumpang tindih antar potongan, agar kalimat di batas potongan tidak terpotong begitu saja. Apa sih maksud dari perintah ini? Oke, di sini kan ada pemotongan teks ya, atau recursive chunking. Dimulai dari tadi library LangChain text splitter ya. Nah, ini dimaksudkan bahwa memotong teks panjang menjadi potongan kecil atau chunk dengan ukuran maksimal 150 karakter ya artinya. Jadi karakternya ini ada 150 karakter per fragment. Kemudian di sini ada irisan 30 karakter antar fragment. Ya, sehingga 150 karakter tadi dipotong menjadi 7 bagian. 7 bagian ya, 150 karakter. Benar nggak sih? 150 karakter. Nah, ya, 150 karakter. Jadi oke, 150 maksimal ya, maksimal 150 karakter. Ya kan? Seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini untuk potongan pertama ini ada 42 karakter. Untuk potongan ini pertama ya tadi, maaf. Untuk potongan kedua ada 109 karakter. Untuk potongan ketiga ada 147 karakter. Dan potongan keempat ada 109 karakter. Potongan kelima ada potongan 138 karakter. Potongan ke-6 ada 139 karakter. Dan yang terakhir ada potongan ke-7 63 karakter. Oke, ini yang menandakan bahwa dokumen berhasil dipecah menjadi 7 bagian ya. Jadi hal ini dilakukan agar AI tidak bingung saat membaca teks yang terlalu panjang. Jadi dipotong-potong. Ya, artinya itu kenapa bisa dipotong, karena agar AI tidak membaca terlalu panjang teksnya, sehingga ini dilakukan untuk mencegah kebingungan pada saat membaca dari sisi AI-nya. Oke, selanjutnya langkah ketiga, mengubah teks menjadi vektor atau embedding. Tiap potongan kita ubah menjadi vektor. Model yang dipakai Distillus Based Multilingual Case Version 1 dipilih karena mendukung banyak bahasa termasuk Indonesia dan cukup ringan untuk dijalankan di CPU. Oke, untuk langkah ketiga ini ya, jadi teks ini diubah menjadi vektor atau embedding. Oke, sama. Nah, ini dia. Ini ada outputnya. Jadi yang dimaksudkan dari kode tersebut ini adalah proses pengunduhan model dari Distillus Based Multilingual melalui Hugging Face. Jadi model ini dipilih karena mampu memahami konteks dalam bahasa Indonesia dengan baik. Dan kenapa di sini ada progress bar outputnya? Kenapa ini ada progress bar? Nah, ini yang tadi berhasil ya nih di sini nih ya. Ada dimensi vektor 512, model embedding siap digunakan. 5 koordinat pertama, oke. Nah, ini artinya ini kenapa muncul seperti ini? Kenapa ini muncul ada warning you are sending unauthenticated
request to the HF Hub. Jadi artinya itu kenapa muncul warning? Jadi ini hanya peringatan ya, peringatan dari Hugging Face karena sistem tidak menggunakan token API pribadi, tetapi proses pengunduhan model tetap berhasil berjalan lancar. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk langkah keempat nih, menyimpan ke basis data vektor Vice. Seluruh vektor kemudian kita indeks dengan Vice Facebook AI Similarity Search. Indeks langsung di memori sehingga proses. Nah, ini maksud dari kode ini adalah ya artinya potongan teks chunk ke database vektor Vice ini melakukan pencarian ya atau search untuk menjawab pertanyaan berapa SKS syarat untuk ambil skripsi. Nah, ini berkaitan dengan yang sel 7 ini. Nah, ini nih. Ini berkaitan ya. Karena dia juga sama-sama menampilkan dua potongan teks yang dinilai oleh sistem dan memiliki tingkat relevansi paling tinggi dengan pertanyaannya. Ini masih satu. Karena ini vektor database berhasil dibangun, kemudian lanjutannya ya ini, lanjutannya ini. Nah, ini menghasilkan dua potongan teks yang dinilai sistem. Nah, syarat untuk ambil skripsi. Oke, selanjutnya. Oke, langkah ke-6 menyusun jawaban dengan LLM generation. Sebelumnya ya, di langkah 5 bisa menemukan potongan yang relevan belum merangkai menjadi jawaban. Berlangkah menutup potongan rangkaian membutuhkan API gratis dari Grok. Oke, langsung saja kita tidak tahu. Ini langsung ini Grok ya, ini ke Grok. Harus ke Grok, search aja grok.com. Itu grok.com arti. Yaitu nanti ada API token gratis dari grok.com dan situ ada kodenya. Nah, langsung saja masukkan ke sini. Ini gratis ya. Selanjutnya, nah ini ada outputnya. Jadi output daripada ini artinya pada output ya menjawab maaf saya tidak tahu. Ini kenapa? Bukan karena dia nggak tahu ya. Jadi karena pada saat proses pencarian di langkah 5, potongan teks yang mengandung informasi kunci 120 SKS tidak masuk ke dalam konteks yang dikirim ke LLM. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tugas nih ya, masuk ke tugas kita. Nah, ini pipeline ya. Sama seperti tadi ya, udah. Nah, masuk ke tugas, ubah chunk size menjadi S50 dan chunk overlap menjadi 0 pada langkah 2, lalu jalankan ulang amati bentuk potongan yang dihasilkan, kemudian jalankan kerugian dari potongan yang terlalu pendek terhadap keutuhan makna informasi. Oke, sini sudah ada beberapa potongan sampai 9 potongan. Jadi, saya jelaskan untuk tugas 1 ini ya, jika ukuran potongan chunk size itu disetel terlalu kecil, misalnya 50 karakter, maka informasi penting akan terpotong-potong secara luar biasa atau ekstrim ya. Dan sebagai contohnya, subjek kalimat berada di potongan 1 ini. Potongan 1 ada di potongan 1. Nah, potongan 1 ini ya, panduan akademik Universitas Dharma Persada itu menandakan bahwa predikat atau objeknya berada di potongan 2. Nah, akibatnya AI akan kehilangan konteks yang utuh saat membaca potongan tersebut secara terpisah. Oke, lanjut untuk tugas kedua. Ini sudah saya jalankan ya. Jika kalian ingin modulnya nanti saya akan berikan. Soal 2, ajukan pertanyaan yang sama sekali di luar topik dokumen. Masak rendang. Oke, ini di luar konteks berarti ya. Nah, ini outputnya bagaimana cara masak rendang. Ini kan nggak nyambung ya, batas penyelesaian skripsi. Masa rendang nyambung-nyambung ke skripsi. Nah, ini
Mengapa demikian? Jadi, jika AI diberikan pertanyaan di luar topik ya, seperti cara memasak rendang, sistem Vice akan tetap dipaksa untuk mencari dan mengembalikan potongan dokumen yang paling mendekati secara matematis ya, meskipun secara konteks sama sekali tidak nyambung. Jadi hal ini terjadi karena tugas Vice murni hanya menghitung kemiripan angka atau vektor, sehingga ini akan menimbulkan risiko, yaitu LLM bisa mengalami halusinasi dan mengarang jawaban jika tidak dibatasi dengan sistem prompt yang ketat ya, seperti jawab hanya jika informasi tersedia di konteks, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Oke, untuk tugas ketiga pada langkah 6, coba jalankan 1 menyatakan konteks, 1 lagi tanpa konteks sama sekali. Ketepatan jawaban keduanya lalu jelaskan pada tahap pencarian dalam menekan jawaban yang mengada-ngada. Oke, ini berarti tidak benar mengada-ada ya. Nah, ini kenapa nih? Nih, discussion diberikan. Oke, ini masih benar ya, tapi ini tidak ada datanya. Berarti artinya itu ya tanpa konteks ya. AI akan menjawab secara umum berdasarkan basis data bawaannya, misalnya menyebutkan syarat SKS di UI, UGM dan lain-lain, karena ia mengandalkan pengetahuan umum ya. Kemudian untuk secara konteks, AI akan menjawab sesuai dengan isi dokumen akademik yang Anda berikan, yaitu syarat 120 SKS. Jadi ini membuktikan bahwa metode RAG berhasil menjaga respon AI tetap berada pada jalur data yang sudah kita tentukan. Oke, segitu saja dari saya mengenai praktikum RAG atau Retrieval Augmented RAG ini. Retrieval Augmented Generation. Terima kasih telah menonton. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, jangan lupa tinggalkan komentar.